Sebenarnya, apa sih congenital disorder itu? Jadi, congenital disorder atau yang sering kita sebut sebagai kelainan bawaan adalah kondisi struktural atau fungsional abnormal yang terjadi sejak bayi berada di dalam kandungan dan sudah ada sejak bayi tersebut lahir. Kelainan ini juga bisa memengaruhi fungsi organ tubuh, penampilan fisik, dan hingga perkembangan motorik anak. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya kelainan bawaan ini? Ada beberapa faktor resiko utama yang menyebabkan kelainan ini terjadi, yaitu yang pertama ada faktor genetik karena adanya kelainan kromosom atau gen yang diwariskan dari orang tua. Lalu yang kedua, faktor lingkungan karena paparan zat beracun, radiasi, atau konsumsi obat-obatan tertentu tanpa resep dokter selama kehamilan. Lalu yang ketiga, infeksi masa kehamilan seperti infeksi virus rubella atau toksoplasma pada ibu hamil. Lalu yang keempat, kekurangan nutrisi, terutama kekurangan asam folat yang sangat penting untuk perkembangan janin. Apa tanda dan gejala dari congenital disorder ini? Tanda dan gejala dari congenital disorder ini sangat bervariasi tergantung dari organ atau sistem tubuh mana yang terdampak. Jika menyerang sistem muskuloskeletal atau sistem gerak, maka gejalanya berupa kelainan bentuk tulang, sendi yang kaku, ukuran tungkai yang tidak sama panjangnya, hingga hilangnya bagian tubuh atau anggota gerak tertentu sejak lahir. Lalu, ada organ dalam yang tidak berfungsi seperti kelainan paru dan ginjal. Kemudian yang ketiga, ada gangguan penglihatan dan juga gangguan pendengaran. Dan yang terakhir, ada keterlambatan perkembangan motorik yang dimana umur yang seharusnya sudah bisa merangkak ataupun berjalan, tetapi malah mengalami delay motorik. Ada upaya pencegahan dan penanganan apa saja yang bisa dilakukan? Langkah pencegahan terbaik adalah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, memenuhi kebutuhan nutrisi dan asam folat, serta menghindari rokok dan alkohol selama hamil. Sementara, untuk penanganannya, diperlukan kolaborasi tim medis secara multidisiplin, mulai dari terapi fisik, tindakan bedah jika diperlukan, hingga rehabilitasi jangka panjang untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. Peran pelayanan dari ortotik prostetik. Seorang praktisi ortotik prostetik bertugas untuk merancang, membuat, dan memasang alat bantu khusus yang bentuknya bisa berupa ortosis seperti brace atau penyangga untuk mengoreksi posisi tulang dan sendi yang bengkok, maupun prostesis atau anggota tubuh palsu bagi anak yang lahir dengan kondisi amputasi bawaan. Alat ini dirancang khusus agar anak tetap bisa berdiri, berjalan, dan juga beraktivitas secara mandiri. Mendeteksi kelainan sejak dini dapat mengubah masa depan seorang anak. Mari kita tingkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kesehatan muskuloskeletal dan juga mendukung akses rehabilitasi yang inklusif untuk anak-anak dengan kelainan bawaan. Saya Alfi, terima kasih sudah menonton dan mari kita peduli sejak dini. It's getting closer.